Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi waffaqana li tariqil huda war rasyad wa ja'alana fi darid da'wah wal irsyad. Wassalatu wassalam ala nabiyyina syafi'ina wa maulana Muhammadin qudwatina fid da'wah wal irsyad wa ala alihi wa sahbihi walladzina jahadu fid da'wah wal irsyad wa fazu fid dunya wal ma'ad. Tak terkira syukur kita pada malam hari ini karena diberi kesempatan kembali bersama rekruter Profesor Dr. Haji Andi Abdullah di Galika yang akan memberikan curahan ilmu kepada kita sebagaimana biasanya di pengajian rutin Darul Da'wah Irsyad tiap malam Jumat. Oleh karenanya, mari kita persilahkan bersama dengan segala hormat kepada Anda rekruter untuk memulai dan melanjutkan kajian kita. Al-an, saya kepada surah yang syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala rasulillahil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa inna asdaqal hadithi kitabullah. Wa khairal hadi sayyidina Rasulillah. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah kullu dhalalatin finnar. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana fi majlisina hadza waj'alhu muhatam bil khairati wal anwari wal barakat. Wa wafiqna li sholihil a'mali wal akhlaq bi dirasat hadzal kitab ya arhamar rahimin. Allahumma amla qulubana bi anwari mahabbatika wa ma'rifatika wa asrarana bi anwari musyahadatik wa uqulana bi anwari tafakkuri wal fahmi anka wa nufusana bi anwari tazkiyah wa ajsadana bi anwari istiqamati ala taati wal khidmah wa zawatana bi tahaqquqi bi nuril ubudiyah bi judika wa karamika ya akramal akramin. Alhamdulillah, dan malam ini akan melanjutkan pengajian tafsir ya kita ke tafsir bahasa Ugi. Mudah-mudahan kita diberikan pemahaman dan juga keberkatan membaca kitab ya tafsir ini. Sebelum ini kita sudah membaca ayat Al-Quranul Karim yang terkait dengan Yaumul Fasli. Kita sudah baca dan terjemahkan dalam bahasa Bugis. Alhamdulillah. Sekarang kita mau melihat pandangan ya ulama kita dalam tafsir ini untuk meluruskan makna yang disebut dengan tafsirnya. Jadi makadayan reguruta tafsirena. Ya, tafsirena artinya tafsirnya. Rimunri Purana Najallo kepuangala ta'ala tandra apaulinna angkairi lalenna ia alangi Majallo eri majepunna
anu tenau lewe kapere mata periwi koridu taliwe ringenna nareko ribandingi pancajiangenna dua telun rupae tori pancajinna ya purae narampe riaya madioloe. Artinya dalam ayat yang lalu itu sebelum artinya ayat yang kita terjemahkan pengajian yang lalu yaitu amma yatasaalun dan beberapa ayat sesudahnya itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa dan apa yang tidak bisa dipercayai diyakini oleh orang-orang kafir ini kalau kita banding dengan kuasa Allah dalam penciptaannya langit dan bumi dan sebagainya, maka secara akal dapat dipahami bahwa itu adalah sesuatu yang sangat ringan. Ya, seakan-akan nanti Takwe ingin menjelaskan kepada kita bahwa metode pendekatan Allah Subhanahu wa taala untuk memahamkan kepada orang-orang kafir bahwa kekuasaan Allah sebenarnya itu adalah suatu yang sangat ya memberi peluang kepada kita untuk beriman atau mempercayai tentang An-Naba'ul Azim, tentang hari kebangkitan. Jadi seakan-akan Allah ini memberikan satu pendekatan ya, jadi tidak perlu difikirkan ya, bagaimana hari kebangkitan itu, tapi lihatlah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Narimakuanna narori lalenna ayak mangoloe ya. Napan nesai rima jepunna sokiyama tiai nata perimenan roh kapere. Artinya sokiyama yaumul fasli. Jadi seakan-akan Andri Gupta dia pahamkan inna yaumal fasli kana miqata. Yaumul fasli itu ya lebih mudah dipahami as-sokiyama ya, yang sudah jelas ya, yang sudah pasti ya. Jadi sesungguhnya ya hari kiamat yang sangat berat dipercayai oleh orang-orang kafir itu ya, sebenarnya anufura ripat tentu tuna ya, itu sudah jelas waktunya ya, tidak perlu lagi mereka mengingkarinya karena itu sudah jelas akan terjadi. Rita jemani adupana bahasa Ubi ya. Rita jemani adupana. Betulnya kita tunggu ya kapan terjadinya ya. Dekna nasitina ajar ya sakareng ya. Jadi kalau kita lihat semua ayat-ayat yang menjelaskan yaumun naba di atas itu awal surah amma yatasaalun, maka tidak sepatutnya kita mengingkari adik nanasitin aja riasakareng nasabah majeloi rian kaner itu pengala ta'ala puak kuasa bedimanan napogau de gaga mawatan risesena. Jadi tidak ada yang sukar baginya.
Jadi hari kebangkitan, hari kiamat itu, ya, jadi ini merupakan pendekatan supaya kita betul-betul meyakini bahwa hari kiamat, hari kebangkitan itu pasti ya datangnya. Cuma kita tidak tahu kapan. Nah, ita aja mani bawa adubana. Nah, itu yang ditegaskan oleh Andre Guruta. Nah, kemudian masuk kepada tafsirnya. Nah, tafsir yang ayat nomor 17 ini, inna yaumal fasli kana miqata. Ya. Inna yaumal fasli kana miqata. Majepu aso al-fasl, ya, so kiamat. Majepu aso kiamat de tepolena. Jadi dia jelaskan begitu, pahamlah. De tepolena. Jadi kita mesti yakin bahwa dia akan datang. Purani ripat tentu wetuna. Jadi purani ripat tentu wetuna itu diambil dari perkataan mekatan, mekat. Ya, mekat ay muhaddadan, muakkatan. Ya, karena manasani. Ya, ripat tentu nih wetuna. Pasti akan datang. Ya, cuma kapan isenna pung Allah Ta'ala. Menceng baja-baja kawe nah. Nah, ini bahasa lama ini. Menceng artinya naik. Ya, senantiasa mendekat terus. Ya, waktunya. Jadi jangan dipikir semakin hari semakin lama, enggak, semakin hari semakin dekat. Mencik baja-baja bertambah setiap hari. Mencik baja-baja bertambah setiap hari kedekatannya. Jadi semakin berjalan waktu ini semakin mendekati waktu kiamat. Ya. Ini benar patenan dari guru tapahang ya, supaya kita betul-betul yakin ya tentang hari kiamat itu. Riasoero matu ripada pungemanan ni sinin nawe. Jadi pada hari itu yaumul fasli, inna yaumal fasli. Jadi waktu itu ripada pungemanan ni sinin natawe. Yang riasa betana hari kebangkitan. Padamu angkana tauriolo yarega tauri mundri. Artinya semua manusia mulai dari ya, Nabi Adam ya, sampai kepada orang yang terakhir nanti ya, tori mundrie makotokoro torioloe madak pungemana. Nah, jadi disitulah dihidupkan kembali. Nah, dihidupkan kembali di pada pungemana risedie Padang, ya, pada Maluang, tempat yang luas, namanya Al-Mahsyar. Ya. Kemudian ayat yang ke-18, Yauma yunfakhu fis-sur ila akhir ayat. Ya.
Karena diulangi betuan ya kita bisa baca kembali. Riyassona warunna malaika Israfil. Jadi dapat nasekon guruta bahwa malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala itu namanya malaikat Israfil. Ya. Jadi riyasso nawarunna malaika Israfil sangkakalae ya itu trompa sangkakala dan ditiup ya. Nah pada tumanan nih paimang sinin atau matewe ya semua orang yang sudah mati itu ya dihidupkan kembali. Jadi mengikut dalam riwayat hadis 2 kali pertama semua mati. Yang belum semuanya mati kemudian dihidupkan kembali. Itu yang kedua. Jadi seakan-akan dalam ayat ini yauma yunfakhu fis-sur itu yang kedua. Fatatuna afwaja. Mereka datang ke satu padang yang namanya padang mahsyar. Jadi ini semua adalah cerita dalam Al-Quran. Artinya riwayat dalam Al-Quran yang wajib ya kita yakini. Cuma dalam Al-Quran tidak disebutkan Israfil, ya, hanya di dalam hadis. Oleh karena itu dari sudut akidah ya, ini perlu juga diyakini, tapi kalau ada yang mengingkari pun tidak ada masalah. Ya, yang jelas pada hari itu wajib kita yakini bahwa sangkakala itu dihembuskan pertama dan kedua. Pada tumanan nih paimesinin atau matewe na pada tokong kita tidak bangkit na pada tokong poleriku buruna naloka madepung riset di padang maluang kepada masyar. Ya, jadi mereka semua bangkit dari kuburannya, dari tempatnya, artinya dari alamul barzah, istilah yang sering kita gunakan dalam takziah. Ya. Karena ada di kubur, ada mungkin di dalam perut ayam, perut ikan, macam-macam lah. Ya, ada yang di lautan. Ya, kematian orang kan tidak serupa, ya, bermacam-macam. Nah, jadi inilah yang disebutkan semua orang dari alamul barzah itu, dari alam kubur itu, madepungang resedie pada maluang. Tung ke ummae ripimpingi risuroe. Jadi setiap umat itu ya dipimpin oleh rasul masing-masing. Jadi umat Nabi Adam, umat Nabi Nuh, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Muhammad itu. Ya. Tungke umai ripimpingi risuroe pulai dilantikan ya, di zamannya pada pole ni makalompok ya afwajan makalompok bertana pada madepungan sesuai dengan rasul yang didatangkan kepadanya. Kepada dia umat salamnya ya Nabi ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makotoro umat Nabi Isa. Nah, umat Nabi Musa. Pada pengemanannya.
Kemudian itu pemahamannya yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Nah, jadi adalah sedikit tambahan-tambahan yang dipahami dari tafsir ya ulama ya, dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa futihatis sama ya, wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Riyassairo ya, pada hari itu juga napue ni langie tak tere-tere nas sarang-sarang. Artinya langit ini menjadi hancur, tidak ada langit lagi. Jadi kita di padang mahsyar itu sudah tempat yang tidak berlangit. Ya, itu satu tempat yang memang dispesialkan, dihususkan untuk semua ya umat manusia pada ketika itu, mulai dari Nabi Adam sampai manusia yang terakhir. Nah, jadi dari ayat ini ya, pada waktu itu sudah lain ya, suasananya tidak seperti lagi di bumi kita ini. Masih ada langit ya, masih ada laut, masih ada ini enggak. Kita di padang mahsyar namanya. Wallahu alam bagaimana bentuknya alam itu. Kemudian yang ke-20 wasuyiratil jibal fakanat saraba. Naiya bulu'e riyassero tak tenreng nih gangkana ancur ya. Tak tenreng akhirnya hancur lebur pada mini irita willow ya pada morgana. Jadi nama bukan lagi gunung ya, macam cahaya air kalau pagi-pagi itu embun, kita lihat seperti itu sajalah. Artinya sudah tidak ada gunung, tidak ada lagi langit, begitu dahsyatnya. Nah, ini dari Al-Quranul Karim disebutkan. Nah, jadi gunung pada waktu itu dihancurkan sudah. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Nah, ayat yang lain disebutkan wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahida. Ya. Biasanya ayat ini oleh ulama ya, kalau kita pernah baca bukunya Imam Ghazali tentang doa, ada kumpulan doa yang kumpulan zikir yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin. Ayat ini dipakai ini sebagai ayat untuk untuk zikir, supaya isi perut kita yang kotor ini, yang banyak penyakitnya, tumornya, itu bisa hilang. Sengaja saya sebut ya, siapa tahu ada yang mau mengambil keberkahan yang disebut oleh Imam Al-Ghazali. Jadi kita baca Bismillahirrahmanirrahim wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahida wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Ini keberkatan dari Imam Al-Ghazali.
Nah, terkadang juga ditambah oleh ulama, wa bussatil jibalu bassan fakanat haba'an mumbassa wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahida. Jadi kita kita sapu perut kita, ya kemudian kita baca. Ada juga ulama mengatakan, enggak, kita ambil air, kita baca ayat ini, kemudian kita minum, ya supaya kotoran-kotoran penyakit dalam perut, lemak-lemak yang tidak bermanfaat dalam perut, ya mungkin ada tumor-tumor di dalam usus yang rusak, ginjal yang rusak, yaitu diperbaiki. Itu mengikut ya keterangan Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya. Ini sebagai tambahan lah saya sebutkan. Ya, siapa tahu ada yang mau mengambil ya keberkahan itu. Dan saya kira bisa dipraktekkan lah. Jadi batuan wa humilatil ardu wal jibalu badukkata dakkatan wahida, ya karena tanah gunung ini sudah hancur lebur, nariyaka natanai. Nah, rupanya pada masyar ini tempat lain ini kalau kita lihat penjelasan ini. Nariyaka natanai yakka irotanairo, si bawah bulue. Jadi gunung dan tanah itu diangkat. Ya. Nari pasilepo-lepo, artinya dia dihancurkan, ya, ditabrakkan, ya, bahasa sesuai lah. Si bawa ke bicarogina nari pasilepo, artinya ditabrakkan, ya, dengan gunung-gunung, dengan tanahnya akhirnya hancur. Dan karena hancur pada mani irida bulu-bulu tasyampoe, ya, lalu turun angin, ya. Jadi dia macam kapas yang dihembuskan angin itu. Ini buat tanah batinan dari Buruta memberikan kepahaman kepada kita dari ayat yang disebutkan itu, wa suyiratil jibalu fakanat saraba. Jadi dia tambah ya penjelasan itu. Ya. Jadi sudah habis tentang penjelasan yaumul fasli itu, inna yaumul fasli kana miqata. Kemudian terus tentang neraka jahanam. Ya. Majepuro ranaka jahanam de nang kana paja na mata-matai tau mailoe ripauta marilanar itu. Ya. Jadi neraka jahanam ini memang dia sudah menunggu, maksudnya dia sudah memperhatikan siapa-siapa yang akan datang. Dan neraka jahanam itu, inna jahannama kanat mirsadan, ya mirsad, ya kalau mirsad ini ya semacam CCTV lah, ya, selalu melihat, mengintai, ya mengintai, mirsad, dia selalu mengintai, artinya itu bahasanya, artinya dia sudah menunggu, ya dia sudah bersiapkan siapa mereka yang akan masuk. Kemudian disebutkan taumailoe ripauta merlenar itu, angkai malaika malik. Ya, kita sudah paham semua ini, masuk dalam bagian akidah kita bahwa neraka itu penjaganya namanya malaikat Malik. Ya,
si mata apa namanya jagaiwi. Nah, ia nari memali apa namanya malaikat Malik, dia yang menjaga ya penduduk neraka itu. Ya, jadi di sini kalau kita lihat istilah ya Jahannam ini itu istilah umum digunakan untuk neraka An-Nar yang dijaga oleh malaikat Malik. Kemudian Jahannam ini mempunyai banyak pintu-pintu. Ya, itu yang kita baca di dalam Al-Quran atau dalam hadis, dalam kitab akidah, ada banyak pintu. Ya, neraka ini. Ya, kalau kita katakan Jahannam secara begini ini, mananya ya neraka lah. Ya, neraka. Cuma ada juga saya sebutkan pengajian yang lalu itu bahwa Jahannam ini merupakan tempat pintu yang dikhususkan untuk orang-orang yang tidak kekal ya di dalam ya, neraka, termasuklah orang-orang Islam yang mempunyai dosa ya, akan masuk ya, di apa namanya ditempa di dalam ya, setelah habis dosanya barulah dikeluarkan. Itu semua ada disebut di dalam kitab-kitab akidah. Narampai Andre Gurutta Ibnu Jarir Sibawa Ibnul Munzir Paupole Ripangulutta Al-Hasan ya. Majepunnar itu Makedai ya, jadi yang berkata ini Sayyidina Hasan de nautama sedie tauri suruga sangadina naliwo piranaka sangadina naliwo piranaka. Jadi apa namanya ada jembatan kita lalui Shiratal Mustaqim dilalui, kemudian di bawahnya itu jadi kalau kita sudah lalu maknanya kita selamat. Nareko engka papalalona labe ni. Nah yang namo nareko de papalalona natahan ni riranaka. Ya, itu sebuah ya hadis walaupun ini hadis maktu tidak sampai kepada Rasulullah. Ya, hanya seorang sahabat yang dikatakan Hasan ini yang meriwayatkan itu. Yang ke-22, ayat yang ke-22 itu ia naro ranaka jahannam adak karenai sininna tau taliwe litogina ya. Jadi litogina totaliwe artinya orang yang melampaui batas. Ya. Itu namanya litogin. Taliwe pangkau kena. Pelungir dosai. Pelungir dosai. Jadi litogina itu Andre Guru tadi sini dia terjemahkan taliwe pangkau kena pelung di dosa, bergelimang di dosa. Yang pelung di dosa artinya dia bergelimang. Artinya orang-orang ini orang-orang yang berdosa besar. Itu namanya litogin, orang yang zalim. Ya. Orang yang zalim, orang yang bergelimang dosa, ya mereka inilah yang dipastikan masuk di dalam neraka jahanam. Ya. Kemudian yang seterusnya labisina fiha ahqaba.
Marad imenan ro rilalenna itu taungan dia petuna. Artinya dikatakan bahwa disitulah ya mereka akan tinggal ya, berapa lamanya. Kalau istilah bagi orang mukmin yang durhaka ini, yang zalim ini, tapi dia orang beriman, maka dia akan tinggal sampai dosanya dianggap sudah sesuai dengan ya siksaan yang diberikan kepadanya. Jadi labisina fiha ahqaba, matattongan ya, berkurun-kurun itu apa namanya, ahqab, la yazukuna fiha bardan wala syaraba. Ini semua keadaan di dalam neraka jahanam. Jadi di samping ya mereka tinggal lama di situ, di dalam haranaka dek napena dingiwi tawe cekek udinget kurangi pelana. Dia tidak merasakan kedinginan. Jadi sama sekali hanya kepanasan. Ya. Jadi cekek udinget kurangi pelana itu tidak ada dirasakan di sana. Apinna ranaka, pelana apinna ranaka. Enrenge deto gaga napena dingi inungang wedinge mapasa udaka. Ya, jadi ini pernyataan ini la yazukuna fiha bardan wala syaraba ya cukup mengerikan kita. Artinya kita tidak merasakan sedikit pun kesejukan, senantiasa panas terus dan tidak ada minuman yang boleh jadi kita haus. Jadi di dalam neraka itu orang di situ itu dia senantiasa panas dan haus. Jadi boleh dibayangkan kalau di dunia ini terkadang kan kita rasakan itu, kita merasa panas, kita merasa haus. Kalau itu berterus itu bagaimana? Ya, jadi ini satu iktibar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipahami dari ayat itu. La yazukuna fiha bardan wala syaraban illa hamiman wa gassaqa. Rilainai wain rede kamu wai boleh kamu inung nyarengi ada air, cuma air yang mendidih. Nah, coba bayangkan kalau kita haus kemudian minum lagi air yang mendidih. Nah, ini dia napas udaka ya, tidak akan menyebabkan kita haus kita itu bisa berkurang. Nah, sama wain rede air mendidih yang dikasih. Nama nasu rede nama nasu artinya air yang sudah panas sekali ya, jadi minumannya di sana air yang mendidih ya. Enrenge inunganna nama kebong ya, inungan nana inungan nana nama kebong. Gasaka dia terjemahkan gasaka itu nana nama kebong. Artinya begitu sengsaranya, begitu susahnya orang yang mendapatkan neraka jahanam ini. Nauzubillah. Ya. Ini penjelasan dari Allah ini. Jadi kita jangan seakan-akan hanya mendengarkan riwayat. Enggak.
ini dari Al-Quran. Ya, dari Al-Quran jelas ya disebutkan di situ la yazukuna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa gassaqa. Ya, jadi tidak ada namanya kesejukan, tidak ada ya namanya minuman yang bisa mengurangi rasa haus. Jadi tuli magas na tuli macina minum haus terus perasaannya. Nah, di samping panasnya luar biasa. Ada lagi minuman air yang mendidih atau nana yang sangat busuk baunya. Bagaimana bisa diminum? Ya, artinya begitu ini tibar apa namanya kata-kata gambaran apa yang terjadi di dalam neraka itu. Itu sebagai inilah nasihatlah kepada kita. Kemudian ayat yang ke-26 jazaan wifaqa. Nah, jadi ini merupakan jaza ya, merupakan apa namanya ricallai menando ripuange nasaba pacalang mapakuero ia siumpu etoha ya pangkaukeng maja namenanro. Artinya jazaan wifaqa. Artinya kenapa diberikan perkara-perkara yang sangat menyusahkan ini, menjijikkan ini, itu adalah apa namanya sebagai pamala. Itu karena perlakuannya waktu masih ya hidup di dunia ini. Jadi bukan Allah tidak zalim kepada hambanya. Apa yang dirasakan itu, yang diberikan itu semuanya merupakan jaza, ya, merupakan pamala yang sesuai, ya, yang sesuai. Jadi tadi kalau kita perhatikan itu litogi nama aba, kemudian seterusnya. Jadi boleh kita renungkan bagaimana hebatnya ya Tuhan atau Allah memberikan apa namanya perumpamaan ya, supaya kita yang diberikan masih kehidupan ini berwaspadalah ya supaya kita bisa terselamat dari neraka jahanam itu. Kemudian 27 majappu menanro tau mapak belewe de nangka narenuangi engkariasan esok parisan. Bagus nih karena konsisten terus ini malam Jumat. Enrenge esok atau kongenge ya tadi hari kiamat itu. Jadi ini semua adalah merupakan balasan kepada mereka yang tidak mau mempercayai atau beriman kepada hari kemudian dan melakukan perkara-perkara yang apa namanya kedurhakaan ataupun dosa ketika masih diberikan ya kehidupan. Nah, itu semua disebutkan di dalam ayat itu. Cuma ini akan penjelasan untuk memberikan penerangan yang lebih bisa kita pahami. Yang ke-28 itu wa kullu syai'in atau wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba. Ya kepaha wa kazzabu ya kizaba itu. Ya kepaha pada apa belemanami
Ya sinina aya-ayakkeun majeloe ria asukurenna aku asakeun dan nia apa ulekeun. Ya. Nah, jadi sebenarnya mereka seakan-akan tidak percaya dengan kekuasaan Allah, tidak percaya dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak yakin. Akhirnya mereka bebas, ya, tidak ikut aturan, ya, di dalam kehidupannya di dunia ini. Namanya tungke sewa purai pada napogau purai kioki lise diebo amala. Nah, ini secara umum ya. Artinya perlu kita yakini bahwa apapun yang kita lakukan di dunia ini semuanya itu sudah tercatat. Tungke sewa purai pada ripogau. Apa saja, kecil, besar, ya, dosa, kebaikan semua dicatat. Ya, kata wa kulla syai'in. Ya, tungke sewa. Jadi tidak ada yang yang terlepas. Jangan kata mungkin ini terlepas. Cuma saya pernah sebutkan di sini bahwa itulah perlunya kita istighfar, kita bertaubat. Ya, karena itu adalah merupakan aturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita kalau melakukan sesuatu yang melakukan sesuatu yang dirasa itu kesalahan, kita istighfar, kita bertaubat. Cuma dalam ilmu tasawuf itu kan beda antara istighfar dengan taubah ini. Seakan-akan kalau istighfar ini mungkin lebih kepada yang zahir. Kita meminta ampun, kita memohon ampunan, tetapi kalau taubat ini itu di dalam hati ini, ya, tidak mau lagi kembali kepada perbuatan itu, sangat menyesali, itu taubat. Ya. Dan dari sudut penterjemahan ulama, kalau istighfar itu dan istighfarnya diterima, maka catatannya masih tertulis. Cuma ada catatannya, ya, ini sudah diampuni. Tapi kalau taubat, maka semua dihilangkan. Ya, tidak ada lagi dicatat, dihapus. Ya, itu bedanya. Itu sebabnya kita sepatutnya selalu beriringan istighfar dengan taubat. Astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwa wa atubu ilaih. Ya, jadi yang terakhir wa atubu ilaih. Nah, jangan sampai astagfirullah, tidak ada astagfirullah wa atubu ilaih. Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Jadi selalu bergandengan itu kalau kita lihat dalam doa-doa yang masuk yang diajarkan oleh ulama kita. Itu sedikit penjelasan, tapi ini hanya penjelasan ulama supaya kita bisa membedakan, mengetahui hakikat istighfar dan hakikat taubat. Sebagai tambahan penjelasan. Nah, jadi kemudian yang terakhir itu wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fazuku falan nazid
nazidakum illa azaba. Falan nazidakum illa azaba. Nah, jadi ini masih ya, peringatan. Ripo adam manimanan remak kedah pinading ini. Seakan-akan apa namanya? Apa dalam bahasa Bugis itu Pak sebagai nasihat lah ya. Karena seakan-akan dia menghardip. Nah, pinading terserah kamu sendiri. Pinading ini adi mundrina pangkau keng majam. Nania atika salamu. Nareko melautuluko kita bayasiko pacalamu. Ya, jadi kalau di akhirat nanti enggak bisa lagi dia minta tolong apa enggak. Justru kalau minta tolong dia akan ditambahkan lagi. Cuma di dunia inilah ada istighfar, ada taubat itu. Jadi saya kira itu yang dapat kita baca pada hari ini. Jadi untuk menambahkan keyakinan kita terhadap perkara-perkara yang ya, terkait ya, dengan ya, neraka, yang terakhir kemudian terkait dengan hari kiamat, supaya kita lebih yakin, ya, supaya kita di dalam hidup di dunia ini senantiasa berwaspada. Ya, adakah apa yang saya lakukan ini ada manfaatnya ya di hari kemudian nanti, atau menjadi apa namanya tanggung jawab dan mesti saya pertanggungjawabkan. Karena kita sudah yakin betul seperti mana yang dinyatakan di dalam ayat-ayat ini. Dua kumpulan ayat ini semuanya terkait dengan hari kiamat itu yang disebut An-Nabaul Azim, yang susah sekali dipercayai atau diyakini oleh orang-orang yang tidak beriman, atau istilah yang biasa digunakan ya orang-orang yang ingkar lah, orang yang ingkar. Insyaallah akan kita mungkin ini ya kita akan baca innalil muttaqina mafaza. Jadi kebalikannya lagi nih. Artinya bicara tentang orang-orang yang bagus, orang-orang yang bertakwa. Ya, bagaimana apa namanya manfaatnya kelak di kemudian hari. Dia akan mendapat surga umpamanya, dia akan mendapat kenikmatan, dia akan mendapat pemberian ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup ya sampai di sini. Ya, jadi tujuan kita membaca ini ya mudah-mudahan ya, kita senantiasa diberikan kekuatan iman ya, termasuk yang paling ditekankan di sini Suratul Naba ini adalah al-iman biyaumil qiyamah, atau istilah yang digunakan an-nabaul azim atau yaumul fasli. Ya, tentu kalau kita mau kaji semua dari sudut istilah ini ya terlalu panjang, tapi tujuannya ialah hari sesudah kita nanti masuk kepada hari kemudian atau hari akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Pura yang kalinga mana nih telah mendengarkan bersama saya narangke yang bergeruta saya ayat oleh surah An-Naba, yakni Al-Yaumul Fasl, ke tafsir dan penjelasannya. Terus ada tadi oleh-oleh bacaan dari Imam Asy-Syafi'i untuk doa wa humilatil ardu wal jibalu. Imam Ghazali ya. Dari Imam Ghazali itu. Oh, Imam Ghazali.
wa humilatil ardu wal jibalu kata wahidah. Dan yang kedua tadi terakhir yang lagi kita menjelaskan perbedaan hakikat dari istighfar dan taubah. Okay. Mana taubah menghapus catatan, namun istighfar diampuni dan belum terhapus catatannya. Baik, hadirin wal hadirat yang kami hormati, selanjutnya kami mempersilahkan pada kesempatan yang berbahagia ini untuk berdiskusi atau bertanya apa yang telah disampaikan oleh Anda Kurta. Yang pertama ada raise hand dari Ustadz Syahrudin. Tafadhal. Ustadz. Angkat tangan tadi. Yang kedua dari Ustadz Dr. Abdullah. Baik, mungkin Ustadz Syahrudin belum menyimak. Kami persilahkan lebih dulu kepada Ustadz Dr. Abdullah. Pada Ustadz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang kami hormati, kami muliakan Kurta, Bapak Profesor. Saya mohon maaf tadi hampir 20 menit terlambat memang masuk, tapi ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama yang biasa terganggu dalam pikiran saya ketika misalnya saya melihat tadi surat An-Naba ayat 21 Prof sampai 23. Iya. Jahanam ya. Iya. Jahanam itu bagi orang yang melampaui batas. Dan di sana labithina fiha Iya. Kaitan dengan itu Prof, kan ada juga ayat alladzina kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ada kekekalan di sini Prof, maaf mungkin masuk di wilayah teologi. Apakah kan ada 3 kekekalan jadinya Prof, ada Allah, kekekalan Allah, kekekalan surga, dan kekekalan neraka. Tentu pasti berbeda ketiganya, tapi yang saya mau tanya, bagaimana perbedaan kekekalannya surga dengan neraka Prof? Apakah lebih lama nerakanya atau surganya Prof? Atau sebaliknya? Itu yang pertama. Yang kedua, saya selama ini selalu mendengar saya dan membaca, tapi tidak membaca maknanya ini surat. Saya sangat takut, Prof. Takut sekali saya lihat ini. Ini neraka ini. Cuma mungkin, maaf Prof, butuh penjelasan orang-orang yang melampaui batas ini. Ini juga rahasia Allah. Boleh jadi melampaui batas, saya terlambat mengajar, itu melampaui batas. Bahaya ini, Prof. Jadi mohon penjelasannya. Mungkin ada kriteria khusus atau indikator khusus itu orang melampaui batas supaya orang di dunia juga ini mengerti diri Prof. Apakah misalnya pejabat yang zalimkan misalnya, atau saya dosen yang pilih kasih terhadap mahasiswa, itu yang saya maaf dua itu. Terima kasih banyak Prof. Insyaallah ini saya akan membawa juga dalam pertemuan diskusi sama teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus jadi yang pertama tadi Ustaz Dr. Abdullah yang menanyakan tentang kekal. Kekal itu dalam bahasa akidah kita baka. Itu kekal. Jadi ada yang azali, ada yang kekal. Yang sedikit ada isunya bahwa itu sudah ditetapkan ya,
di dalam Al-Quranul Karim bahwa ahli surga itu kekal dalam surga, tidak ada lagi akhirnya. Ya, tidak ada lagi akhirnya. Begitu juga ahli neraka yang memang sudah dikekalkan juga, tapi tidak semua. Nah, tidak semua. Kalau ahli surga ini semua, itu bedanya. Ya, bedanya. Jadi itu kekalnya makhluk. Ya, karena ini makhluk. Kekalnya makhluk itu terjadi di hari kemudian. Ya, tidak terjadi di dunia ini. Ya, artinya dikekalkan dengan irada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebenarnya kekekalan itu dengan sifat Allah. Ya, jadi bukan memang zatnya yang kekal, bukan. Karena kalau mengikut, nah ini saya Dr. Bola ini paham ini dalam falsafah itu. Kalau hakiki yang kekal mesti kadim juga. Ya, artinya tidak boleh dipisahkan itu. Jadi kalau Tuhan kita katakan bakin, dia juga kadim. Ya. Jadi kadim itu huwal awwalu waz zahiru wal awwal wal akhir waz zahir wal batin dalam Al-Qur'an. Tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Itu Allah. Jadi beda tadi dengan makhluk. Kalau makhluk ini ya, karena irada Allah itu adalah keinginan Allah, kehendak Allah demikian. Bahwa orang yang di surga nanti itu akan kekal, artinya tidak ada akhirnya. Karena ahli neraka juga ada sebagian yang memang dikekalkan. Saya kira itu perbedaan yang dipahami dari Al-Quran maupun dari hadis maupun dari kajian-kajian akidah. Jadi kita meyakini seperti itu. Jadi tidak boleh disamakan kekekalan makhluk dengan kekekalan Khalik. Nah, kekekalan Khalik ini zati. Artinya mesti kadim. Ya. Tapi kalau kekekalan makhluk ini tidak kadim. Ya, mereka adalah muhdas, mereka adalah baru. Hadis. Ya, mereka ada awalnya. Ya. Ahli surga itu ada awalnya. Awal wujudnya. Ya. Dia sudah melalui berbagai-bagai alam. Alamul arwah, alamul arham, alamul syahada, alamul barzah, sampai kepada alamul akhirah, surga dan kekal, ya, atau neraka dan kekal. Nah, jadi kekekalannya itu tidak zati, ya, tidak zati. Artinya hanya berkat. Itu adalah tanda bahwa Allah ini berkehendak. Kalau bahasa sehari-hari kita boleh mengatakan kekekalan kita ini dikekalkan. Artinya dikekalkan oleh Allah. Ya itu. Saya kira itu pemahaman yang paling mudah saya kira. Ya, jadi dan ini tidak perlu karena penuh ayat Al-Quran, penuh dengan hadis-hadis yang menggambarkan seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi saya kira memang apa yang perlu kita pahami di situ ya kekekalan yang baru dengan kekekalan yang kadim itu. Kalau yang baru itu ya memang jelas tidak, artinya kalau bahasa yang biasa ya dia bukan hakiki, dia bukan zati, ya, tapi dia adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehendak Allah, irada Allah.
Dan iradah ini wajib kita percayai. Ya, saya kira itu yang terkait dengan pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua tentang litogina, ya, ma'aban ini. Labisina fiha ahqaba. Nah, tadi sudah dijelaskan, ya, karena ada yang kekal, ada yang tidak kekal. Makna melampaui batas itu bahasa kita sebenarnya. Dari bahasa Arab itu togoh. Biasanya kalau orang itu togin atau tugoh. Ya, dalam bahasa itu sama dengan zalim, zalama yazlimu. Ya, dua-dua sifat ini adalah sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena sifat ini sebenarnya melambangkan ketidakpercayaan kepada Allah. Orang yang percaya tidak akan melakukan kezaliman. Orang yang beriman kepada Allah itu tidak akan melakukan sesuatu yang melampaui batas atau melewati ketentuan. Ya, melewati ketentuan. Jadi saya kira itu yang apa namanya, jadi dari sudut teknisnya tadi itu saya kira ya kita perlu terjemahkan, artinya ya, kita semua bukan hanya dari segi ya pekerjaan, ya, tetapi kita sendiri sebagai seorang hamba ini ya, terkadang ya juga melampaui. Ya, sepatutnya kita melakukan apa namanya ibadah, tapi kita melakukan kedurhakaan, itu kan melampaui juga. Ya, kenapa kita tidak ini? Sebenarnya pengertian yang umum itu litogina, ya, ma'abai, artinya orang yang berdosa besar, itu yang lebih bagus kita lakukan seperti itu. Ya, dosa-dosa besar, ya, durhaka, yang umum durhaka pada orang tua, ya, melakukan zina, ya, sekarang ini muncul apa namanya liwat, itu dosa-dosa besar semua itulah. Ya, dan ini kita bisa baca dalam kitab Al-Kabair, kan sudah umum, ya, dosa-dosa besar itu. Nah, cuma yang termasuk meninggalkan sembahyang dan sebagainya. Nah, cuma yang sekarang ini yang perlu kita ketahui bahwa rupanya pemikiran Khawarij ini muncul lagi. Ya, sekarang kalau orang berdosa besar itu seakan-akan keluar dari Islam, ya, tidak beriman. Ya, jadi itu yang harus kita sedikit apa namanya ya sesuaikan. Jadi kalau ada orang man taraka salatan ta'midan faqad kafara jihara, diambil dari situ. Kalau tinggalkan sembahyang ya sengaja, dia sudah keluar daripada. Ya memanglah hadis itu, tapi hadis itu bukan bermakna orang yang meninggalkan sembahyang itu langsung keluar dari Islam, bukan. Itu hanya merupakan satu semacam ultimatum, larangan. Ya, jangan sekali-kali meninggalkan ya sembahyang itu, karena bisa membawa kepada dosa yang besar. Ya. Kalau orang meninggalkan syariah dengan keyakinan itu bukan syariah, itu bukan perintah, nah itu barulah ya, keluar. Tapi kalau dia masih meyakini hanya karena kemalasan atau ada sesuatu yang mungkin apa namanya menghalang dia, ya, adakah nafsunya, adakah setannya dan sebagainya, tapi dia masih yakin bahwa sembahyang itu adalah kewajiban, itu tidak keluar, iman tidak keluar itu. Dia masih orang beriman,
dan dia dikategorikan orang beriman yang durhaka. Nah, orang beriman yang toga tadi ini, termasuklah tadi toga itulah. Ya, toga itu yang harus kita pahami. Dan ini persoalan ini sudah lama, zaman Khawarij lagi dahulu, zaman Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyyah itu sudah ada istilah Khawarij ini, yang memahami seperti itu. Yang berdosa ya langsung keluar dari Islam. Memang dampaknya bagus ya, karena terkena dalam sejarah orang-orang Khawarij ini orang-orang soleh. Karena takut sekali melakukan dosa, karena itu keyakinannya, melakukan dosa ini keluar daripada Islam. Soleh, tapi keyakinan itu kan merusak, ya, merusak, dan seakan-akan kita tidak meyakini kerahmatan Allah, tidak percaya dengan taubat dan istighfar, suatu amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyaklah ya alasan-alasan. Jelas kita, apalagi saya sebut sebagai umat Islam yang Sunni, yang ahli sunnah, yang mengikut ulama kita, itu pandangannya seperti itu. Tidak bisa orang terkeluar hanya gara-gara melaksanakan dosa, tidak. Itu sebabnya dalam Al-Quran tegas, ya, dosa yang tidak diampuni itu hanya syirik. Selain itu semua diampuni. Kalau kita minta ampun, kalau tidak minta ampun ya kalau kita minta ampun. Syirik tidak. Kalau syirik dia harus kembali memperbaharui imannya. Itulah jadidu imanakum. Syirik itu bukan amalan-amalan dosa, bukan, tapi dia meyakini ada yang menyaingi Tuhan atau menyamai Tuhan sebagai sesembahan. Nah, itu syirik. Ya, jangan juga terlalu diperluas makna syirik itu. Ya, sehingga sedikit-sedikit itu syirik. Nah, ini syirik aja tidak boleh juga. Nah, ini juga yang perlu. Nah, jadi kita ini sebagai pendakwah, sebagai yang menyebarkan Islam ini harus paham juga itu. Ya. Sudah ada semua garis-garisnya, catatan-catatannya. Ya, jadi itulah tadi kezaliman ini sebagai seorang hamba itu memang sangat terbuka lah, ya, sangat terbuka. Tinggal bagaimana memaknai. Malah kalau kita lihat sekarang ini bukan hanya di dalam agama, ya, tapi dalam sosial pun ada kezaliman. Dalam politik pun sekarang ini kita menghadapi tahun politik, banyak sekali kita dengar istilah-istilah itu. Istilah kezaliman lah, istilah penipuan lah, istilah apa macam-macam kan yang kita dengarkan. Padahal kalau kita teliti apa segala itu kan hanya terkait dengan kehidupan sesama, tidak terkait dengan hubungan kita kepada Allah dan aturan-aturan Allah umpamanya. Jadi tidak apa-apa, artinya itu adalah merupakan satu istilah yang sudah umum, tapi kita di dalam memahami ayat Al-Quran ini kita tidak boleh terkeluar dari apa yang sudah digariskan oleh ulama kita, makna yang ada itu. Saya kira itu sajalah. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Mohon izin. Ada lagi kan? Akan pertanyaan di chat. Ya, apa? Yang pertama dari Dr. Salahuddin Sofu. Ya. Maaf, pertanyaan ini di luar materi. Ya. Dulu, waktu masih mengaji kitab di kampung, ramai dari kalangan pengaji kitab mengatakan bahwa setiap bahasa yang punya aksara itu ada nabinya. Apa ada dasar dari ungkapan ini?
ataukah sudah ada penelitiannya? Mohon pencerahannya, Guru Tak. Oke. Pertanyaan yang kedua dari Ustadz Syafruddin. Ya. Bagaimana pengaruh dosa dengan penyakit tubuh dengan kesalahan makanan? Tabe, Bang. Nah. Oke. Nah, ini sebenarnya ini ada apa yang pertama tadi ini tentang aksara-aksara itu. Kita memang biasa mendengarkan itu apa namanya bahasa-bahasa ini dicipta oleh orang-orang yang memang ya kemungkinan mempunyai kalau istilah agama itu wahyu lah, dia terima wahyu itu, kenapa dia bisa mencipta itu. Jadi dikatakan itu nabi, tapi ini sebenarnya saya belum mendapatkan kajiannya gitu. Kayaknya dengan di tanah Arab pun juga seperti itu juga. Bahasa Arab ini kan dimulai dengan Nabi Adam umpamanya, ya, atau malah dimasukkan ke dalam bahasa surga yang dicipta langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga bahasa-bahasa lain. Nah, jadi mungkin itu berkembang, tapi saya kira ini tidak bisa dimasukkan di dalam bagian akidah bahwa ya, setiap bahasa itu dicipta oleh atau ada nabinya. Ada nabinya itu mananya ada penciptanya lah. Saya terjemahkan begitu sajalah. Pokoknya bahasa Bugis ya terkenal dengan siapa namanya di Baru rasanya. Terkadang ada orang mengatakan itu bahwa Kajauladido itu ya mengumpulkan sekian orang kemudian. Nah itu olah-olah ini cerita-cerita yang tidak punya asas ya, tapi semua bahasa seperti itu. Ya, artinya ada yang menjadi pencipta, ya, yang menjadi pencipta. Kemungkinan dianggap bahasa ini kan termasuk budaya yang sangat penting dalam kehidupan kita. Ya, jadi saya kira itu sebabnya mungkin biasa kita dengar seperti itu. Tapi biasanya kalau dalam sejarah bahasa ini yang paling utama itu dari bahasa Arab, ya, dari bahasa Arab. Ya. Malah kalau kita di ini itu sering kita katakan bahwa bahasa yang paling sesuai menerjemah Al-Quran dengan hadis sesuai itu bahasa Bugis. Itu pandangan kita lah, tapi orang Jawa kan begitu juga dia. Ya, orang lain pun begitu juga. Ya. Nah, saya kira orang-orang lain pun. Saya di sini tidak mengkhususkan Bugis itu dalam pengertian bahasa Makassar lain, bahasa Mandar lain, karena saya anggap itu satu rumpun lah asalnya dulu sebenarnya. Nah, mungkin karena sudah terlalu jauh berbeda dan bahasanya masih aneh. Ya, masih berdekat-dekat, ya, banyak istilahnya yang sama. Nah, jadi kesimpulannya apa yang disebutkan tadi itu memang biasa kita dengar, tapi tidak menjadi bagian dalam keyakinan kita lah. Ya, hanya mungkin sebagai ya, tapi sangat menarik ya, kalau pakar-pakar budaya, pakar bahasa ini ingin menyelusuri itu. Itu bagus sekali. Ya. Kemudian di istilah kita di Sulawesi ini bahwa itu ada nabinya, itu istilah nabi itu kan pengertian kita lain dengan pengertian Islam yang disebut nabi ataupun rasul ini. Nabi itu maknanya ada pemulanya, ada orang yang menciptakannya, artinya orang yang dikhususkan, ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan. Ya, menyampaikan. Saya kira itu yang saya bisa pahami lah, wallahu alam ya. Mungkin Dr. Salahuddin ya pernah mengkaji, boleh juga lah dikongsi ya hasilnya, ya mudah-mudahan bisa ditulis ya.
Dr. Salahuddin ini dia boleh menulis, ya, tapi sudah sehat-sehat, alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Doakanlah mudah-mudahan. Dan sudah saya lihat pernah menulis di kita punya ini ya, di DDI punya. Nah, apa namanya, website DDI. Cuma Dr. Gola ini belum pernah saya lihat tulisannya, bisa menulis juga. Ya, masukkan di website Darud Dawah Irsyad. Ya, tidak mesti harus tentang DDI, tentang Islam, tentang apa. Nah, bisa kita kongsi bersama dengan warga Darud Dawah Irsyad. Nah, saya kira itu yang pertanyaan dari Dr. Salahuddin. Dr. Syahruddin ini, nah ini pengaruh sebenarnya. Kalau kita melihat, menelusuri hadis-hadis Rasulullah ya Sallallahu Alaihi Wasallam, ini semua ada pengaruh, ya pengaruh. Artinya dosa umpamanya, ya, dosa itu bisa membawa penyakit, ya, bisa membawa penyakit dan apa namanya, sekurang-kurangnya ya penyakit yang terkait dengan hati lah, dengan jiwa lah. Orang yang apa namanya, yang banyak dosa ini ya, mudah sekali diganggu oleh setan. Saya berkesimpulan itu bahwa orang-orang, terkadang anak-anak pesantren yang kesurupan, yang apa namanya itu sebenarnya karena banyak lupa, ya. Tidak bagus dia punya zikir, lemah di dalam meyakini apa namanya, nilai-nilai Islam ini, sehingga dia mudah kerasukan setan itu. Masruq dalam bahasa kita, bahasa Islamnya, masruq, kesurupan setan, lelaki ataupun perempuan biasa terjadi. Nah, saya kira itu karena dosa itulah. Ya, walaupun tidak apa namanya, tentu tidak boleh kita katakan kalau kamu buat dosa ini, kamu akan dapat penyakit enggak. Ya, tetapi pengaruh itu ada. Ya, sama dengan makanan. Kalau makanan yang jelas, bukan hanya dalam Islam kita dapati bahwa aslu kulidain al-batnu itu penyakit, asal penyakit segala galanya dari perut kita. Justru itu di dalam Islam ini kita diajar sulusul li ta'ami wa sulusul li syarabi wa sulusul li nafsi. Jangan terlalu banyak makan. Ya, Nabi biasanya makan, ya, sebelum kenyang dia berhenti. Nah, itu faktor kesehatan semua. Ya, jadi memang ada hubungan itu semua. Ya, memang ada, tapi saya melihat penyakit itu juga sebenarnya adalah bagian daripada taubat. Ya, saya baca di dalam kitab Irsyadul Ibad itu, Zainuddin Al-Milbari itu, ada dituliskan di situ itu. Ini dipelajari di DDI biasanya itu. Dibaca buku itu. Itu disebutkan di situ bahwa ada apa namanya, perkara yang biasa didatangkan, ya, penyakit itu. Ya, penyakit. Hanya dia terlambat sholat umpamanya, ya, dia boleh mendatangkan penyakit. Dan penyakit ini, ya, sepatutnya kita perbanyakkan istighfar, karena mungkin ada dosa yang kita lakukan yang tidak bisa diampuni melalui istighfar atau melalui taubat, tapi bisa diampuni dengan penyakit. Jadi orang-orang tasawuf itu kalau kita baca Imam Junaid, Imam
Sahal, Imam Syafi'i namanya. Itu mereka itu kalau 1 minggu tidak kena penyakit, mereka menganggap dirinya dilupa oleh Tuhan. Dia merasa dilupa. Coba baca kita mereka. Saya ini mungkin dilupa oleh Tuhan ini. Tidak ada penyakit-penyakit. Jadi gembira kalau ada penyakit. Karena kalau ada penyakit maknanya ada sesuatu dosa yang terampuni melalui penyakit itu. Ya. Jadi tidak langsung cari obat. Ya. Tidak langsung cari obat. Dari situlah ulama-ulama kita yang menulis seperti yang saya ajarkan tadi. Saya ambil ya ijazahnya ya melalui kitab Imam Al-Ghazali. Ya, doa. Ada doa Imam Ghazali. Saya kira ringkasan dari dia ambil dari Muqtatafat dari Ihya Ulumuddin juga. Ya, jadi katanya kalau merasa ada masalah di perutnya, ya, perut kan banyak sekali, ada ginjalnya, ada usus buntunya, ada macam-macam lah di dalam itu. Ya, kan memang ini wi'a ini merupakan aslu kulida, ya, sumber daripada penyakit itu, termasuklah makanan. Jadi katanya gunakan ayat itu. Gunakan ayat itu. Wabussatil jibalu bassam fakanat sab'a mubatha wa humilat adwal jibalu fadukkata dakkatan wahida. Kita bacakan, kita niatkan, atau kita ambil air, kita baca sekali, 2 kali, 3 kali baru kita minum. Ya, keberkahan. Ya. Itu tidak ada syirik di situ, tidak ada. Kita menggunakan ayat-ayat itu. Dan ini kan namanya ruqyah. Ya, ruqyah. Pahaman saya ke ruqyah itu sebenarnya lebih bagus kita lakukan untuk diri kita daripada orang lain. Ya, kecuali kalau kita tidak paham. Ya, barulah menggunakan orang lain. Ya, ruqyah itu kan artinya menggunakan zikir-zikir atau menggunakan ayat Al-Quran, doa-doa yang maksurat, kemudian kita jadikan sebagai obat. Dan mungkin keberkahan itu boleh menyembuhkan penyakit itu. Dan saya kira kita ada di antara kita yang biasa melakukannya. Saya sendiri ya, kalau penyakit-penyakit itu tidak terlalu memberatkan apa segala, saya coba ambil air, kita baca kursi, seperti ini, kita baca ayat itu. Kita merasa bahwa di perut ini ada masalah, ya, maka kita gunakan itu. Banyak lagi. Bisa download kitab doa lil Imam Al-Ghazali, mungkin ada dalam internet itu. Itu diambil dari Ihya Ulumuddin. Rasanya sudah dibuat oleh kawan-kawan di Mesir, itu sudah dimasukkan di dalam arsip itu, bisa download. Bagus itu kitab-kitab itu, di situ ayat-ayat manfaat ayat-ayat itu. Nah, cuma kita ya, Imam Ghazali menasihatkan jangan menganggap ayat itu yang menyembuhkan. Bismillah huwa syafi. Ya, dengan nama Allah, dialah yang memberi kesembuhan. Jadi jangan Tuhan itu yang menyembuhkan, ini sebab-sebab. Ya, termasuk makan obat juga, makan obat dokter apa-apa. Ya, kita jangan meyakini bahwa obat itulah yang menyembuhkan. Itu bisa membawa kepada seakan-akan ada yang mendatangkan manfaat selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita sudah selalu membaca doa atau zikir Bismillahi masyaallah, la yasukul khaira illallah, Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a illallah, Bismillahi masyaallah, makana min ni'matin faminallah, Bismillahi masyaallah, la quwata illa billah, la haula wa la quwata illa billah. Itu kan doa yang umum yang dibaca, ada dalam hadis. Ada juga mengatakan bahwa itu doanya Nabi Khidir. Ya, jadi yang jelas doa itu maksur. Ya.
Dan doa itu bukan hanya berupa doa, tapi dia zikir, dia memberi keyakinan kepada kita. Yang mendatangkan kebaikan itu hanya Allah. Yang boleh menolak kejahatan itu hanya Allah. Nikmat yang kita gunakan ini tidak ada dari kita, ini semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Cuma cuma dalam doa itu tidak disebut semua kejahatan ini semua dari Allah, tidak ada itu. Karena kejahatan ini ada pengaruh nafsu kita, ada pengaruh setan kita, ada pengaruh makanan kita, ada pengaruh dosa kita. Ya, jadi itu yang tadi sesuai dengan ini. Jadi tidak disebut itu, hanya 4 saja. La yasrukul khaira, la yasriku su'a, kullu ni'matin min Allah, la haula wa la quwwata illa billah. 4 saja. Tidak ada kullu syarrin min Allah, tidak ada. Ya, tidak ada. Karena syari ini tidak bisa dinisbahkan kepada Allah, walaupun asalnya kullum min indillah. Ya, tetapi kejahatan itu sebagai adab. Ya, adab kita. Nah, saya kira itulah, ya, terlalu panjang jawabannya, ya keluar daripada apa yang dinyatakan tadi, tapi saya anggap penting karena ini terkait dengan keyakinan kita, ya, keyakinan dalam berobat, ya, keyakinan di dalam melakukan, ya, segala perbuatan yang kita lakukan ini, ya, itu adalah taufik, ya, minallah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik Pak, ya, terima kasih banyak. Terima kasih pula kepada Ustadz Dr. Abdullah, Ustadz Dr. Rudin Sopu, dan Ustadz Jaharudin atas partisipasinya dalam pengajian kita pada malam hari ini. Begitu pula para hadirin dan hadirat. Kita persilahkan kepada Amir Ustaz untuk memberkahi dan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arshil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna nas'aluka bismikal azim wa bi asma'ikal husna kulliha ma 'alimna minha wa ma lam na'lam, an tarzuqana ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin ya akramal akramin. Allahumma ij'al jam'iyata dari da'wati wal irsyad jami'an mubarakan wa jami'atan muwaffaqah fi takhrij al ulama'il qanitin wa du'atil mutkinin wal murabbin al mukhlasin wa ja'alha manaran ariqan lil ulumil islamiyah aqalatan ma'muratan lil ma'arif tsaqafiyah wa masdaran asil syara'i diniyah biminhaj li sunnati wal jamaah ya zal jalali wal ikram. Allahumma barik lana fi a'malina bi hadhihi al-jam'iyah waj'al muassasatiha tarbawiyah wa da'wiyah ijtimaiyah fi hifzika wa riayatika ya karim ya arhamar rahimin. Allahumma saddid dawlata Indonesia kadawlatin mubarakatin fit taqaddum wassalam wa sayra biladil muslimin ya Hannan ya Mannan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi afiyatin wa salama bi rahmatika ya arhamar rahimin. Taqabbal du'ana bi sirri asraril Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Dan kesimpulannya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas partisipasi para hadirin dan hadirat. Boleh kita insya Allah bersua kembali di pengajian berikutnya. Kita akhiri. Billahi taufiq wa da'wah wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.